Jemaat Gereja Kristen Jawa Immanuel yang terkasih, salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita beribadah bersama keluarga kita di rumah kita masing-masing. Hari ini adalah hari yang istimewa, karena saat ini kita merayakan kemenangan Tuhan Yesus Kristus atas kuasa maut. Maka arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan dalam ibadah ini. Kita masuki gerbang Tuhan dengan sukacita, masuk ke dalam pelatarannya yang kudus dengan sorak-sorai karena Paskah, kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Syukur kepada Allah. Kita puji muliakan Tuhan Yesus Sang Raja yang hidup, sekarang dan sampai selamanya. Mari kita menyanyikan PKJ 2, Mulia, Mulia Namanya. Bagi
ibadah perayaan Paskah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus ini kita khususkan dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus kiranya ada pada saudara sekalian. Marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 188, Yesus bangkit soraklah. Mari kita berdoa. Kristus yang Maha Kasih, kami datang membawa diri kami yang penuh dengan noda dan dosa. Seringkali kami bersandar pada diri kami sendiri, menjadi angkuh dan congkak, merasa bahwa kami mampu melakukan segala sesuatu karena kekuatan serta kepandaian kami. Kami mohon. Dalam keriuhan hidup, kami mengandalkan hikmat manusiawi kami sendiri. Itulah yang menyebabkan kami sering kali merasa khawatir dan gundah atas berbagai pergumulan yang terjadi dalam kehidupan. Kami merasa Engkau jauh dari kami. Kami merasa tiada teman dalam menghadapi kesulitan hidup. Kami mohon. Karena kesombongan kami, seringkali kami mempermalukan Tuhan dengan pikiran, perkataan,
dan perbuatan kami yang jahat. Bukannya menghargai kesengsaraan, kematian dan kebangkitan, tetapi kami mengotori anugerah penyelamatan Tuhan dengan mengumbar hawa nafsu kami. Kami mohon. Ampunilah kami yang berdosa ini Tuhan. Bimbing kami untuk berjalan dalam kebenaran. Tolong kami lepas dari cengkraman keinginan hawa nafsu dunia. Ajar kami meneladani Yesus Sang Guru, sehingga hati kami senantiasa dilingkupi dengan damai sejahtera. Kami mohon. Inilah anugerah dari Tuhan yang dinyatakan menurut kesaksian 1 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasa-Nya. Demikianlah anugerah Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari NKB 154. Setialah, setialah. Jalan
Raja yang agung, terimalah segala pujian dan pengakuan dosa kami. Sekarang, bimbing kami menerima firman-Mu dengan Roh Kudus. Dalam Kristus kami memohon. Amin. Jemaat Tuhan, inilah Injil Yesus Kristus yang terambil dari Matius pasal 28 ayat 1 sampai ayat yang 10. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakan. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudara supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang terkasih dalam Yesus Kristus, setiap manusia mendambakan kehidupan yang penuh kesuksesan dan kebahagiaan senantiasa. Tetapi kenyataan hidup seringkali berkata lain. Terkadang kita berada dalam suatu situasi di mana ada perasaan cemas dan senang dialami pada waktu yang bersamaan. Sebagai contoh, ketika ada anggota keluarga yang sakit, tentu keluarga merasa cemas dan takut. Tetapi di sisi lain juga ada perasaan senang karena dukungan doa dari saudara-saudara seiman. Demikian pula, memperhatikan kondisi ekonomi yang suram, orang tua juga berpikir, apakah besok masih bisa makan? Namun, wajah yang cerah juga bisa kita lihat ketika keluarga itu mendapatkan bingkisan sembako. Kisah kebangkitan Yesus Kristus dalam Matius 28 ayat 1 sampai 10 melibatkan kekuatan alam yang dahsyat mengiringi kehadiran malaikat. Sama dahsyat dengan suasana kematian Kristus, di mana terjadi kegelapan, gempa bumi, dan tirai bait Allah yang terbelah dua dari atas sampai ke bawah, dan juga bukit-bukit batu yang terbelah. Dan dahsyatnya berita kebangkitan Yesus justru dipasrahkan malaikat kepada kedua perempuan yang hatinya bercampur aduk antara ketakutan dan sukacita untuk memberitakannya kepada para murid. Nah, bagaimana caranya sehingga kedua perempuan itu mampu menjadi pemberita kebangkitan Kristus? Mari kita gumuli hal ini di bawah tema khotbah, "Aku akan
beritakan sekuat. Jemaat yang terkasih, ada 3 pengajaran yang saya sebut 3B yang dapat kita pelajari dari Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai 10 agar kita mampu menjadi pemberita kebangkitan Kristus seperti teladan kedua perempuan. B yang pertama yaitu berjumpa. Ayat 9a dari bacaan kita tadi menyatakan bahwa Yesus berprakarsa untuk berjumpa dan memberi salam kepada kedua perempuan yang berada dalam keadaan takut sekaligus sukacita itu. Yesus datang untuk memastikan bahwa kubur memang kosong karena dia sudah bangkit. Yesus datang menjumpai kedua perempuan ini untuk menyatakan bahwa ini aku Yesus yang sudah bangkit. Maut sudah dikalahkan. Aku bangkit, akulah kebangkitan. Dan dalam aku ada kehidupan yang kekal. Terhadap sapaan ini jemaat yang terkasih, dalam ayat 9b tampak kedua perempuan itu menanggapi dengan mendekati Yesus, memeluknya dan menyembahnya. Inilah respon perjumpaan yang mendatangkan keselamatan. Jemaat yang terkasih, sesungguhnya rencana penyelamatan Allah atas manusia berdosa adalah prakarsa Allah. Di dalam Kristus ia datang ke dunia untuk mencari dan menjumpai manusia berdosa. Kristus yang bangkit juga datang mencari dan menjumpai kedua perempuan itu dalam situasi dan kondisi yang mereka alami, dengan maksud agar manusia menerimanya, agar memperoleh pengampunan dosa dan kehidupan kekal. Mungkin kita sudah aktif bergereja, kita memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan, kita aktif melayani. Tetapi pertanyaannya adalah, sudahkah kita berjumpa dengan Kristus yang bangkit itu? Dan dengan sungguh-sungguh mau menjadikan dia juru selamat dan Tuhan satu-satunya yang disembah. Saudaraku, inilah saat yang tepat untuk datang dan beriman kepadanya. Jemaat yang terkasih, berita Paskah juga datang kepada kita yang sudah percaya untuk mengevaluasi kehidupan rohani kita selama ini. Kristus datang menjumpai saya dan saudara dalam kondisi pergumulan kita saat ini, dan juga model pelaksanaan ibadah kita di keluarga kita masing-masing, dengan maksud untuk memastikan bahwa dia sudah bangkit dan dia ada bersama saudara dan saya. Dia ada menyertai kita dalam situasi dan kondisi sulit sekalipun yang kita hadapi. Dia hadir untuk memberikan ketenangan kepada kita, kemantapan kepada kita dalam menjalani hidup ini. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita mendengar sapaan salam bagimu? Apakah kita peka terhadap sapaan penyelamatan itu? Inilah waktu yang tepat untuk kita membina kualitas ibadah kita, termasuk ibadah di keluarga kita masing-masing. Persoalan kehidupan tidak boleh menurunkan kualitas ibadah kita kepadanya. Sebaliknya, dengan iman dan kesungguhan hati, kita mau selalu dekat padanya, bergaul karib dengan dia, menyembah dia. Karena itulah kualitas ibadah yang membawa kita untuk terus mengalami anugerah penyelamatan Allah itu setiap hari. Jemaat yang terkasih, B yang kedua yaitu berani. Dalam ayat 10 Yesus berkata kepada kedua perempuan itu, jangan takut. Kehadiran Kristus yang sudah bangkit itu menyisihkan segala kesangsian, menyingkirkan ketakutan, memulihkan semangat hidup, dan menerbitkan kekuatan pengharapan akan masa depan. Sebab dia bangkit, ada hari esok. Sesungguhnya perjumpaan Yesus dengan kedua perempuan itu membuat kedua perempuan ini memiliki keberanian untuk melangkah maju, sekalipun penuh dengan tantangan dan pergumulan. Demikian pula Kristus yang bangkit, yang menjumpai kita, menyapa kita, dan memastikan bahwa dia sudah bangkit dan hendak memberikan kekuatan pertolongan pada kita. Dia hadir
memberikan juga keberanian kepada kita untuk melangkah maju. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, kita mampu melaksanakan tugas panggilan kita sebagai orang percaya. Karena itu, apapun persoalan yang sedang kita hadapi saat ini, jangan kita takut. Yakinlah bahwa kuasa kebangkitan Kristus itu akan memampukan kita, memberanikan kita untuk melangkah melanjutkan perjalanan hidup ini dan melayani Dia dengan sukacita. B yang ketiga, beritakanlah. Di dalam ayat 10 Yesus katakan, pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa aku sudah bangkit. Kedua perempuan itu tidak terus saja memeluk kaki Yesus dan menyembah Dia, tapi kemudian mereka pergi dan memberitakan bahwa Kristus sudah bangkit kepada murid-muridnya. Dan hasil karya pemberitaan dan pengutusan yang mulai dari Galilea, antara lain saya dan saudara dapat mendengar berita Paskah pada hari ini. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita dipanggil untuk memberitakan Kristus yang bangkit melalui kata dan perbuatan. Mulailah dari keluarga kita masing-masing. Orang tua bertanggung jawab untuk memperkenalkan karya Kristus kepada anak-anak, dan kemudian ke lingkup yang lebih luas. Taburlah kebaikan setiap waktu. Dalam konteks saat dimana kita harus melakukan social distancing dan physical distancing, kita tetap dapat melakukan panggilan kita melalui doa-doa kita, karena doa menembus jarak dan wilayah. Doakan memimpin bangsa dan negara kita. Doakan para dokter dan tenaga medis yang merawat para pasien. Doakan juga agar semua warga bangsa ini taat melakukan setiap kebijakan digariskan oleh pemerintah, sehingga olehnya negeri ini dapat segera pulih dan pemberantasan COVID-19 ini dapat berhasil. Komunikasi yang membangun perlu kita ciptakan, baik melalui sapaan kita pada orang-orang di sekitar kita, maupun cara kita menggunakan media sosial harus kita gunakan sebagai sarana untuk memberikan kekuatan, memberikan penghiburan, memberikan semangat dan pengharapan baru kepada rekan-rekan kita, kepada siapa rekan-rekan kita yang kita jalin komunikasi itu. Demikian pula dalam segala kelebihan maupun keterbatasan, marilah kita tabur kasih dan kebaikan kepada mereka yang memerlukan pertolongan, tanpa memandang suku, agama, ras, dan golongan. Akhirnya, jemaat terkasih, mari satukan hati dan bulatkan tekad, dan biarlah kita boleh katakan, aku akan memberitakan Kristus yang bangkit sekuatku. Selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati kita. Jemaat Tuhan, mari kita mengambil saat teduh. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama memuji nama Tuhan. Dari PKJ 7, bersyukurlah pada Tuhan. Dengan meletakkan tangan kanan di dada,
Bersama-sama kita ikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku Percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kuasa, dalam doa ini kami mengingat saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan beban kehidupan mereka. Tolong mereka ya Tuhan, agar mereka menyadari bahwa kuasa kebangkitan Kristus mendatangkan kekuatan dan pengharapan baru dalam kehidupan mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Kasih, rahmatilah saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan persoalan dalam kehidupan keluarga mereka. Mereka yang bergumul dengan persoalan komunikasi dengan pasangan hidup, komunikasi antara orang tua dengan anak-anak mereka, dan persoalan dengan keluarga besar mereka. Kasih Kristus kiranya menerangi akal budi mereka, sehingga mereka mampu untuk menyelesaikan pergumulan dalam kehidupan keluarga mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Murah, limpahkanlah berkat-Mu bagi saudara-saudara kami yang masih bergumul dengan persoalan ekonomi pribadi maupun keluarga. Kuasa kebangkitan Kristus kiranya mendatangkan pencerahan dalam iman mereka, sehingga mereka mampu mengatasi persoalan mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Cinta, tolonglah saudara-saudara kami, kaum muda yang saat ini sedang bergumul dengan mencari pasangan hidup, mencari pekerjaan, melakukan tanggung jawab pekerjaan maupun pelayanan mereka. Cinta kasih Kristus kiranya menguatkan dan meneguhkan iman mereka, sehingga mendatangkan kemampuan bagi saudara-saudara kami kaum muda untuk mencari solusi atas pergumulan kehidupan mereka. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Tuhan yang Maha Penyembuh, tolonglah saudara-saudara kami yang saat ini sedang menderita sakit dalam proses pemulihan kesehatan maupun mereka yang lanjut usia. Tolonglah mereka dalam setiap upaya kesembuhan maupun pemulihan kesehatan mereka, sehingga mereka senantiasa berpengharapan pada Tuhan. Teguhkan hati saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, sehingga mereka senantiasa bersandar pada karya Roh Kudus yang menghibur dan menguatkan mereka dalam kondisi tubuh yang lemah. Kami mohon. Kabulkanlah doa kami. Inilah doa syafaat kami Tuhan. Dengarlah dan kabulkanlah doa-doa kami, yang semuanya itu kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dimuliakan dan terpujilah nama Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menghadurkan persembahan kepada Tuhan sebagai wujud syukur kita atas berkat-Nya. Demikian juga sebagai tanda penyerahan diri kita atas rahmat Tuhan. Dengan mengingat sabda Tuhan yang tertulis dalam kitab Roma 11 ayat 36 yang demikian. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kita bersama memujikan NKB 208, Tabur Waktu Pagi. Tabur waktu pagi, tabur benih kasih, tabur waktu siang.
haturkan persembahan kita di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami membawa persembahan kami sebagai tanda syukur kami atas berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan mencukupi kebutuhan rohani, demikian juga kebutuhan jasmani kami. Oleh karena itu Tuhan, terimalah persembahan kami, sucikanlah persembahan kami, pakailah persembahan ini sebagai sarana untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan melalui pelayanan gereja ini. Kami mohon, Dengarlah dan kabulkanlah doa kami. Bapa yang Maha Kasih, berkatilah kami yang dengan rela hati telah mengulurkan tangan mengaturkan persembahan ini. Berkati setiap upaya maupun pekerjaan kami. Cukupkanlah segala sesuatu yang kami butuhkan dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami semua mampu melaksanakan kewajiban sebagai bagian dari keluarga, gereja, dan masyarakat. Ajar kami untuk senantiasa mempersembahkan seluruh hidup kami, baik pikiran, buah kehidupan, maupun harta benda kami. Kami mohon. Dengarkanlah dan kabulkanlah doa kami. Doa ini kami mohon dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah nama Tuhan, seperti pada permulaan, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyikan nyanyian akhir ibadah PKJ 185, Tuhan mengutus kita. Kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bagi yang sakit dan tubuhnya lemah. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh. Dengan senang, marilah kita melayani umatnya. Dengan senang, berarti kita memuliakan namanya. Jemaat Tuhan, undur dari tempat ibadah ini, pergilah menjadi saksi Tuhan. Tuhan memperlapis saudara dengan berkat. Allah Bapa sumber damai sejahtera menguduskan saudara seluruhnya oleh kuasa kebangkitan Kristus. Roh, jiwa, dan tubuh saudara terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Syukur kepada Allah. Tuhan Allah beserta
Jemaat yang terkasih, ibadah sudah selesai. Kami mengucapkan selamat Paskah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.